Selamat siang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pertama saya mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh kaum ibu, juga ibu rumah tangga. Bagi jemaat yang ibadah di gereja ini maupun yang di rumah melalui online, saya percaya bahwa Tuhan tetap hadir di dalam ibadah, di dalam hati dan di dalam pikiran kita. Dan Tuhan khususnya memberkati kesehatan dan juga sukacita ditambahkan kepada setiap mama, setiap ibu rumah tangga. Biarlah di dalam hari-hari yang sulit menghadapi pandemi ini, boleh merasakan bahwa kasih Tuhan hadir dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Nah, tema yang ditetapkan oleh gereja untuk hari ini adalah Love in Action atau kasih di dalam perbuatan. Nah, nas pendukungnya adalah Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 42. Nah, melalui firman ini kita bisa melihat bahwa di Kisah Para Rasul dikisahkan tentang seorang wanita yang namanya Dorcas. Walaupun di dalam kisah ini tidak disebutkan bahwa dia memiliki anak atau dia masih memiliki suami. Tapi yang penting bagi kita dan penting bagi Lukas itu adalah kesaksian hidup yang dipancarkan oleh Dorcas ini. Nah, mari kita membaca firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat 42. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 36 sampai ayat yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Di Jope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Jope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruangan atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda. Lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersial di seluruh Jope dan banyak orang menjadi percaya kepada dia. Di dalam peringkup pembacaan kita ini kita melihat sebuah kasih di dalam tindakan yang sangat luar biasa. Bukan hanya dibicarakan di bir saja, bukan hanya bahasa saja, tetapi adalah satu tindakan. Jadi kasih itu begitu luar biasa, begitu pentingnya di dalam kehidupan atau makhluk hidup yang ada di dunia ini. Seorang penulis bangsa Rusia bernama Tolstoy berkata, hal yang paling bernilai di dunia ini adalah kasih. Hidup ini akan menjadi sangat indah bila dalam hati ada kasih. Kasih adalah faktor yang sangat penting dalam alam semesta. Tanpa kasih, alam semesta menjadi tidak bermakna. Kita mungkin mengiyakan apa yang dia katakan ini. Kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari di rumah tangga saja tidak ada kasih, kita akan merasakan sangat jenuh, kita akan merasakan sangat kecewa, kita juga akan merasakan tidak ada artinya. Maka di Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 mengatakan, memberitahu kepada kita bahwa Allah adalah kasih. Nah, ini adalah dasar daripada semua kasih. Ini merupakan dasar dari kepercayaan orang Kristen. Karena kasih Allah, ini sangti ayuman. Kita diciptakan, dosa kita diampuni. Lalu kita memperoleh kehidupan yang baru. Nah, dia telah terlebih dahulu, Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita.
melalui pemberian dirinya, itu Yesus yang diutus ke dunia ini. Nah, agar kita bisa hidup oleh kasih Allah dan menghidupi kasih Allah. Tuhan telah memberikan kasih itu kepada kita melalui Tuhan Yesus, melalui kematiannya dan kebangkitannya. Nah, kita hidup oleh kasih dan kita menghidupi kasih Allah itu. Itu berarti kita bertumbuh dalam kasih pengenalan akan Allah. 我们在认识上帝的过程当中呢增长 yang ditandai dengan kita mampu mengasihi sesama. Tanpa ada kasih daripada Allah kita tidak bisa mengasihi semua. Karena manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Manusia itu pada dasarnya adalah orang yang sangat egois. Tetapi dengan hadirnya kasih Allah di dalam diri kita, dengan Allah telah memberikan kasih-Nya kepada kita, kita mampu mengandalkan kasih Allah ini untuk mengasihi orang lain. Agama Kristen adalah agama yang banyak berbicara tentang kasih. Di dalam Alkitab bahasa Mandarin, tulisan ai, kasih ini terdapat 826 kali. Luar biasa banyaknya. Saya tidak menyelidiki di dalam bahasa Indonesia itu ada berapa. Karena di dalam bahasa Mandarin itu ai cuma satu kata. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu ada kasih, ada cinta, ada sayang. Jadi di dalam agama Kristen itu boleh bilang kan paling banyak berbicara dengan kasih. Alkitab aja sampai 826 kali menyebutkan kata kasih ini. Dan orang Kristen juga paling banyak menyanyikan tentang kasih. Kita coba memilih lagu Kristen 10, di dalamnya mungkin 8 terdapat lantunan tentang kasih. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, bukan berarti kalau Kristen itu orang Kristen banyak berbicara kasih. Alkitab juga banyak menuliskan huruf kasih. Lalu kita juga banyak sekali menyanyikan kasih. Artinya bahwa kita sungguh-sungguh melakukan kasih. Belum tentu. Jika kasih itu hanya ngomong saja tanpa perbuatan, alhasilnya sama dengan apa yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus. Jadi sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang berkemerincingan. Jadi seperti tong kosong saja. Nah, kalau berbicara Kristen itu adalah agama kasih, mari kita lihat satu kenyataan. Berapa tahun yang lalu, udah lama ya, di sebuah rumah sakit yang ada di Jakarta ini. Waktu itu dia baru tidak lama memperesmikan rumah sakit itu. Lalu di tembok luarnya itu ada spanduk yang gede banget, besar sekali. Di atas spanduk itu ada tulisan, dari tempat jauh aja kamu bisa lihat. Apa yang tertera di atas spanduk ini? Di sana dikatakan mereka berbicara kasih. Kami melakukan kasih. Kalau kami itu mereka tidak termasuk kita. Jadi kita harus bedakan bahasa Indonesia kami sama kita. Kami itu adalah saya, tidak termasuk kamu. Tapi kalau kita itu adalah kita semua. Jadi dikatakan mereka berbicara kasih. Kami melakukan kasih, tidak termasuk kamu, tidak termasuk mereka itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat di atas spanduk ini yang sangat sensitif. Secara langsung ataupun tidak langsung. Secara sengaja atau tidak sengaja. Saya menganggap itu adalah satu sindiran kepada satu kelompok yang selalu berbicara tentang kasih. Nah, ketika melihat spanduk seperti ini, bagaimana tanggapan kita? Apakah terpikir oleh kita, ini spanduk ini berbicara kepada siapa? Mereka itu siapa? Apakah kita orang Kristen? Apakah mereka tujukan kepada orang Kristen? Atau apakah di mata mereka komunitas Kristen ini hanyalah orang yang berbicara kasih, menyanyikan kasih, tapi tidak ada love in action? Setelah melihat spanduk itu dan setelah kita mengetahui ada spanduk seperti itu, marilah kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita melalui nas hari ini. Kita teladani love in action yang ada di dalam kehidupan dan hidupnya si Dorcas.
Kita lihat kisah Dorcas tadi telah kita membacakan satu peringkup. Alkitab tidak mencatat latar belakang kehidupan Dorcas ini dengan sangat rinci. Kita hanya tahu bahwa dia tinggal di Yope. Dan Yope adalah satu pelabuhan waktu itu, satu pelabuhan kecil, satu pelabuhan nelayan. Dan mereka lebih banyak janda-janda yang tinggal di sana. Karena menurut tafsiran, karena itu adalah satu pelabuhan nelayan, sehingga banyak sekali suami ketika mereka pergi menangkap ikan, mereka tidak pulang lagi. Ketika mereka tidak pulang lagi, tinggallah anak-anak dengan istri yang menjadi janda. Kehidupan menjadi sangat sulit sekali. Nah, disitulah tampil Dorcas untuk menolong mereka. Kalau kita berbicara Yope, kita juga ingat satu kisah. Kisah apakah itu? Itu kisah tentang Yunus. Ternyata pelabuhan Yope yang kecil ini bukan hanya di zaman perjanjian baru ada, di perjanjian lama waktu zamannya Yunus sudah ada. Kita ingat waktu Tuhan meminta kepada Yunus untuk memberitakan Injil keselamatan kepada orang Niniwe. Yunus nggak mau. Kenapa? Karena Niniwe itu adalah orang kafir. Yunus lupa bahwa kasih itu tidak pilih bulu. Kasih dari Tuhan itu tidak pilih bulu. Kasih dari Tuhan itu untuk seluruh bangsa, seluruh suku yang ada di dunia ini. Lalu si Yunus ini melarikan diri ke Tarsis. Melalui mana? Melalui pelabuhan Yope ini dia melarikan diri ke Tarsis. Tetapi tujuannya tidak sampai karena Tuhan menarik dia kembali. Nah, sekarang Yope ini merupakan kota metropolitan Israel yang sangat terkenal dengan namanya Tel Aviv. Ya, kalau kita sebut namanya sekarang Tel Aviv ini, mungkin kita tahu sebelum ini banyak negara menganggap bahwa Tel Aviv itu adalah ibu kotanya Israel. Tapi selama Israel merdeka, mereka tidak menganggap bahwa Tel Aviv itu adalah ibu kota. Mereka punya iman kepastian bahwa ibu kota itu harus Yerusalem, tempatnya Daud dulu. Ya, baru-barusan ini ada beberapa negara yang mengakui bahwa Yerusalem itu adalah ibu kotanya bangsa Israel. Dan itu jaraknya ke Tel Aviv itu cuma 60 km. Nah, Dorcas yang tinggal di Yope ini adalah seorang yang pantas dihormati dan pantas diteladani. Alkitab tidak hanya memperkenalkan dia sebagai seorang murid wanita, tapi juga menekankan bahwa dia adalah seorang murid wanita Kristus yang sejati di era para rasul. Berarti di zamannya Rasul Yesus masih hidup, Dorcas sudah hidup di situ. Sehingga ketika Dorcas bermasalah, mereka bisa memanggil Rasul Petrus. Dan saya berpikir Dorcas dengan Petrus itu saling kenal. Apa yang dilakukan oleh Dorcas, Petrus dan juga rasul yang lain itu sangat tahu bahwa di Yope ada seorang wanita yang luar biasa melakukan aksi di dalam kasihnya. Nah, dan kita tahu bahwa juga Dorcas adalah seorang wanita pada zaman itu yang mampu melintasi ras dan juga budaya. Karena dia punya satu nama yang Yunani yaitu Dorcas, tapi nama dia yang di Ibrani itu adalah Tabita. Walaupun Lukas mencatat kisah Dorcas itu hanya 7 ayat. Tetapi isi yang 7 ayat ini sangat melimpah, sangat kaya sekali. Sekalipun di dalam Alkitab, Dorcas tidak pernah mengucapkan satu kata pun. Tetapi dari kehidupannya justru memancarkan 3 hal yang sangat luar biasa. Apakah 3 hal ini? Yaitu ketika dia hidup, ketika masih bernapas, dia menjadi saksi Tuhan. Ketika dia mati, sudah tidak bisa bergerak, sudah jadi mayat, dia menjadi saksinya Tuhan. Dan ketika dia bangkit dari kematian, dia jadi saksinya ke Tuhan. Boleh bilang kan, peristiwa kesaksian dari seseorang itu yang seperti ini jarang dan mungkin tidak pernah kita lihat. Itulah yang terjadi di dirinya Dorcas. Kita lihat kesaksian yang pertama, yaitu kesaksian Dorcas di masa kehidupannya. Di masa kehidupannya Dorcas melayani kaum wanita, itu kaum janda yang miskin dan juga melalui talenta dia yang mungkin saat itu maupun saat ini orang menganggapan tuh talenta itu kecil sekali. Karena dia hanya bisa menjahit.
Dan zaman itu dijahit juga tidak pakai mesin jahit, yaitu dengan tangan, som, julujur, satu langkah demi satu langkah untuk berbuat pakaian. Dan pakaian yang telah dijadi itu bukan untuk jual mendapat uang, malah diberikan kepada janda-janda yang mereka kekurangan dari pakaian. Dan Lukas juga memperkenalkan kepribadian Dorcas dengan sebuah kalimat yang sangat pendek. Tapi di dalam Alkitab Mandarin lebih pendek lagi. Di dalam Alkitab bahasa Indonesia, kalimatnya itu adalah banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Di dalam bahasa Alkitab bahasa Mandarin cuma 8 huruf. Kong Xing San Si, To Si Zhou Ji. Dengan 8 huruf ini, Lukas sudah bisa menyatakan karakter Dorcas ini bagaimana. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak sekali di dalam kalimat itu ada tulisan banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali ini menunjukkan satu angka yang tidak dapat dihitung. Jadi bukan 1-2 kali, bukan 30 atau 50 kali. Tapi berbuat baik oleh Dorcas ini adalah banyak sekali sampai tidak terhitung. Ini memang merupakan reputasi, teladan, kesaksian hidup murid Yesus yang sangat luar biasa. Nah, aksi daripada kasih Dorcas ini banyak sekali berbuat baik, memberikan sedekah. Nah, juga membuat Dorcas ini tampil berbeda. Dan aksi dia di dalam kasih ini boleh bilangkan mempunyai pengaruh yang sangat besar sekali di Jope dan juga di luar Jope. Berarti Dorcas ini kehadirannya di Jope maupun di luar Jope merupakan satu obor yang menyerangi kegelapan. Juga merupakan embun yang jernih di pagi hari. Setiap tetesannya itu sejuk dan bermakna di hati orang-orang yang menerimanya. Dan dari kehidupannya itu terpancarlah kehidupan Yesus yang ada di dalam dirinya. Orang lain bisa melihat Yesus ada di dalamnya. Ini adalah kesaksian ketika dia hidup. Nah yang kedua, kesaksian Dorcas pada waktu dia meninggal. Kalau kita baca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 37 di sana mencatat. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Bagaimana tanggapan kita waktu membaca kalimat ini? Adakah di antara kita yang bertanya-tanya, bukankah dia orang yang luar biasa? Orang yang dibutuhkan di Jope? Kok Tuhan mengizinkan dia sakit lalu meninggal? Saudara yang dikasihi Tuhan, Dorcas itu adalah manusia biasa seperti kita ini. Seseorang itu sakit, banyak faktor yang membuat seseorang itu sakit. Jadi tidak heran kalau Dorcas juga bisa sakit. Dia adalah manusia yang biasa. Nah, kalau berbicara tentang meninggal, Dorcas akhirnya karena sakitnya meninggal dunia. Mengapa Tuhan mengizinkan dia meninggal? Itu ada rahasia Tuhan di dalam setiap orang-orang yang dipakainya luar biasa. Dan mengapa seseorang itu bisa meninggal? Di surat Ibrani memberitahu kepada kita, manusia itu hidup akan meninggal 1 kali. Jadi tidak ada meninggal 2 kali ya. Selain Dorcas ini luar biasa. Ya manusia yang hidup itu akan meninggal. Nah ini perlu kita camkan bahwa nilai hidup manusia itu tidak terletak berapa lama dia hidup, berapa panjang umur dia. Tetapi nilai hidup daripada manusia itu terletak pada konotasi hidup itu sendiri. Saya tidak tahu, Alkitab tidak memberitahu Dorcas waktu meninggal itu umurnya berapa. Kalau umurnya baru 40, mungkin kita mengatakan duh sayang banget ya masih muda. Harusnya sampai ke 60 atau 70. Tetapi yang seperti saya katakan tadi, nilai hidup tidak terletak berapa lama kita hidup, berapa panjang umur kita, tetapi nilai hidup terletak pada konotasi hidup itu sendiri.
Sama halnya nilai sebuah buku tidak terletak pada jumlah buku itu berapa tebal, berapa banyak halamannya. Nilai dari sebuah buku yang punya nilai terletak pada isi daripada buku itu. Maka Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Kata yang terakhir itu luar biasa. Dia mengatakan, saya ulangi, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berapapun panjang umurku, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Buah apakah? Buah kasih dari Tuhan. Buah untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah kasih. Lalu buah itu adalah kasih yang ada Tuhan dalam diriku, aku bisa salurkan kepada orang lain. Nah, walaupun Dorcas sudah meninggal, tetapi dia meninggalkan buah-buah kebajikan, buah-buah kasih, buah-buah perhatian yang sangat memuliakan, terkesan, bermakna, dan menyentuh banyak orang. Orang di sekitarnya yang menjadi saksi bagi Dorcas. Nah, saat dia telah meninggal, dia sudah dimandikan, diletakkan di lantai 2. Mereka betapa mengharapkan bahwa dia bangkit kembali. Mengapa? Karena saya membutuhkan dia. Tetapi saat ini dia sudah tidak bisa berbicara. Dia tidak bisa mengatakan pada Petrus, Petrus tolong hidupkan saya. Kesannya saya ini orang dermawan. Mereka yang hidup itu membutuhkan saya. Tidak seperti itu. Kesaksian itu datang dari orang yang pernah yang pernah ditolong. Mereka lah yang berkata kepada Petrus. Mereka bawalah semua pakaian-pakaian yang pernah diberikan oleh Dorcas. Petrus, lihatlah. Yang satu lagi datang, Petrus, lihatlah. Apa yang dilihat? Kebajikan dari Dorcas. Buah-buah yang dihasilkan oleh Dorcas. Sambil bersaksi, sambil netes air mata. Petrus, bangkitkanlah dia, karena kami masih membutuhkan dia. Kalau seseorang berbicara kepada kamu, aku membutuhkan kamu di dalam hidupku, berbahagialah engkau. Dan tangisan dari mereka telah menggerakkan Petrus. Kesaksian mereka telah menggerakkan Petrus. Kesaksian mereka dan tangisan mereka bukan hanya menggerakkan Petrus, tetapi menggerakkan Allah yang Maha Kuasa di langit. Menggerakkan hati Tuhan Yesus. Maka ketika Petrus berdoa untuk kebangkitan daripada Dorcas, Yesus mengabulkannya. Nah, kita lihat, dia mati, dia tidak perlu bicara, kesaksian tetap jalan, orang yang bersaksi untuk dia. Nah, yang terakhir, kesaksian Dorcas setelah dia bangkit. Kebangkitan Dorcas merupakan kesaksian yang sangat indah dalam kisah para rasul. Satu-satunya wanita dewasa yang mempunyai talenta, yang mempunyai kisah dermawan dibangkitkan kembali. Cuma Dorcas. Peristiwa ini tersial di seluruh Jope. Banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Kesaksian kebangkitan Dorcas memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Kebangkitan Dorcas membuktikan Yesus adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kebangkitan Dorcas menjadi saksi Yesus bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang hidup selama-lamanya. Dan kebangkitan daripada Dorcas ini menjadi saksi bahwa Yesus itu adalah Tuhan satu-satunya yang mulia. Jadi kita bisa melihat, baik dia hidup, baik dia mati, baik dia dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali, dia tetap menjadi saksi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, Dorcas tidak pernah berpikir saya lahir di dunia ini hanya sebagai seorang wanita biasa saja. Tapi dia berpikir saya ini adalah wanitanya Yesus. Dan saya harus memiliki hatinya Yesus, memiliki karakternya Tuhan Yesus. Melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus saat dia masih di dunia ini. Sehingga dia menjadi wanita yang luar biasa. Ya mungkin kita ini mama-mama, ibu-ibu rumah tangga merasa bahwa saya ini adalah mama-mama, ibu-ibu wanita yang biasa-biasa saja. Apa yang bisa saya lakukan?
Saudara yang dikasihi Tuhan, seluruh dunia ini bisa damai dan sejahtera bila setiap mama-mama dan ibu-ibu rumah tangga di rumah itu adalah ibu yang penuh kasih dan damai sejahtera. Karena tangan ibu yang menggoncangkan ayunan sang bayi bisa menggoncang seluruh dunia ini. Tuh. Jadi jangan mandang enteng kepada diri sendiri. Mari lihat Dorcas. Di zamannya wanita itu adalah yang tidak ada tempat, tidak ada kedudukan, tidak ada tempat untuk berbicara. Bagi Dorcas, no problem. Yang penting apa yang saya lakukan itu bermanfaat kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah di dalam rumah tangga kita sendiri, di masyarakat, di gereja, maupun di dalam tempat kita berpijak, kita jadi saksi Kristus melalui kasih. Dan kasih itu bukan hanya di bibir, tapi di dalam perilaku. Yang tadi baru mulai saya sudah mengatakan, untuk melakukan kasih itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Ada kasih Tuhan di dalam, baru kita bisa menyalurkannya. Dalam surat 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 mengatakan, yaitu Yohanes membenarkan kasih itu sungguh penting sekali. Dan saya juga ingin tanya kita, selama ini kita menganggap kasih itu kata kerja atau kata sifat. Ai是动词还是形容词? Saya waktu mengajar di SMA, yaitu pelajaran tentang agama, di situ membahas tentang kasih. Nah, saya mengatakan kepada murid-murid SMA itu, mereka kelas 3 ya, SMA kelas 3, coba tulis apa itu kasih. Dan apa kasih itu kata kerja atau kata sifat? Hampir 100% dari mereka mengatakan kasih itu adalah kata sifat. Sehingga ya, menggambarkan bahwa kasih saya itu seperti apa. Menggambarkan ketika kita saling mengasihi itu seperti apa. Tapi sebenarnya kasih itu adalah kata kerja, bukan kata yang lain. 爱是动词，不是形容词。 Kasih itu kata kerja, bukan kata sifat. Nah, kalau memang kata itu adalah kasih itu adalah kata kerja, berarti harus kerja. Jika 爱是动词，你应该用动，你不能够静下来。 如果爱是动词，你不能够嘴巴子说。Kalau kasih itu adalah kata kerja, engkau tidak bisa hanya berbicara di mulut. Ada perilakunya. Nah, ini camkan di dalam hati kita masing-masing. Nah, Yohanes menasihati kita. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, ini luar biasa. Melakukan kasih itu adalah dengan perbuatan plus apa tadi? Kebenaran. Dan kebenaran itu artinya lakukan kasih itu di dalam Tuhan Yesus. Kalau sudah di dalam Tuhan Yesus tidak akan melenceng. Karena definisi kasih yang dilakukan, yang dibuat oleh manusia itu tidak ada yang lebih bagus, lebih komplit dari apa yang pernah dikatakan oleh Rasul Paulus, yaitu di Korintus. Kasih boleh lakukan ini, kasih tidak boleh lakukan ini, dan kasih adalah ini. Itu definisi yang luar biasa sekali. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jika Tuhan beri kita kesempatan berbuat baik, melakukan kasih, janganlah tunda. Sekalipun kesempatan yang diberikan kepada kita hanya 1 hari, atau hanya 1 jam, atau hanya 1 menit, itu sangat berharga, dan lakukanlah. Mengapa? Mungkin yang 1 hari itu, atau yang 1 jam itu, atau yang 1 menit itu adalah kesempatan kita yang terakhir. Maka setelah masuk di usia usinda ini, saya selalu terapkan di dalam kehidupan saya. Anggap hari ini adalah hari saya yang terakhir. Jadi janganlah sakiti orang-orang yang di sekitar kita, kasihilah mereka. Dan selalu lakukan itu dengan pertolongan daripada Tuhan, dengan pertolongan daripada Roh Kudus. Kiranya Tuhan memberi kita dan memberkati kita
menjadi pelaku kasih dalam kebenaran dengan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami terima kasih padamu Bapa. Hari ini melalui kesaksian daripada Dorcas, di dalam sisi kesaksiannya yang luar biasa itu kami boleh banyak belajar. Ketika dia hidup untuk Tuhan. Ketika dia mati, juga mati untuk Tuhan. Apalagi ketika dia dibangkitkan, dia lebih kerja keras lagi untuk Tuhan menghasilkan buah-buah yang lebih banyak. Dan Tuhan, Engkau telah memberikan kami waktu yang begitu banyak hidup di dunia ini. Kami tidak tahu selanjutnya atau esoknya dan akan datang itu apa yang terjadi dengan kami. Tapi Engkau berikan hikmat kepada kami untuk menghitung hari-hari kami. Agar kami mempunyai hati yang bijaksana. Bijaksana berpikir untuk hari ini apa yang aku lakukan terbaik untuk Tuhan, untuk-Mu Bapa. Kiranya dengan kuasa-Mu, dengan kekuatan-Mu untuk menopang kami semuanya. Jadikanlah kami anak-anak yang boleh melakukan kasih di dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu sungguh dimuliakan. Berkati kami yang telah mendengarkan firman-Mu ini baik yang di dalam gereja, di rumah maupun di mana saja mereka. Tuhan, Kau adalah Tuhan kami yang baik. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memberi kepada kami iman yang cukup untuk mempercaya apa yang telah Engkau beritakan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.